Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten dan Kota serta KPU Provinsi kini makin disibukkan dengan kegiatan untuk melayani masyarakat dalam perhelatan akbar pemilihan kepala daerah serentak. Tak terkecuali Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan. Pasca berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, kini ribuan calon KPPS mendapatkan layanan pemeriksaan dan keterangan kesehatan secara gratis. Dan tak hanya itu, KPU Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan MOU dengan pihak BPJS dalam rangka menjamin seluruh pejuang demokrasi yang ada di tingkat PPK dan PPS agar bisa mendapatkan jaminan. Simak dialog selengkapnya. Bersama Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan. Dan tentunya sudah tidak asing lagi, sering kita saksikan di layar handphone Anda, Bapak Eko ya, kalau saya manggilnya lebih akrab Pak Eko, Asmaul Baso gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini sudah tahapan keberapa ini? Wah, kalau tahapan ini kita sudah masuk pertama pencalonan, kita masuk dalam kampanye sekarang. Oh, masuk tahapan kampanye. Tahapan kampanye. Sampai tanggal berapa ini kira-kira kampanye itu? Kampanye itu dimulai tanggal 25 sampai tanggal 23 November. November ya. Iya, 60 hari. Habis itu ada tahapan ini nggak, semacam apa, debat, visi-visi? Debat itu bagian dari tahapan kampanye. Tahapan kampanye. Kampanye. Pasti masuk di sekitar tanggal berapa itu? Ya, kita untuk debat masih menyesuaikan dengan waktu teman-teman lagi kampanye. Tentu penentuan waktu ini kami harus mengambil keputusan melalui pleno komisioner. Rencananya gimana? Kita plotting, kita lagi berupaya mencermati kemampuan anggaran kita. Rencana kita ingin 2 kali, tetapi kemudian ada tentu dengan juknis yang ada, kami harus bekerja sama dengan stasiun TV untuk siaran debatnya. Debatnya ya, oke. Ini kan baru-baru ini ada pemerintah menggratiskan untuk pemeriksaan kesehatan untuk PPS, calon PPS ya? KPPS gitu ya. Lalu kemudian yang terakhir ada informasi kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan kepada mereka. Jaminan apa saja yang kemudian diberikan? Kemarin kami berangkat, mudah-mudahan ini jangan dipelintir lagi. Melihat dari tanggal 17 sampai tanggal 23 itu, peminat perekrutan KPPS ini sangat rendah. Nah, sementara kita membutuhkan KPPS ini kurang lebih 6.000. 3.000 lebih lah. Dari 566 dikali 7 jumlah KPPS per TPS-nya. Nah, kurang peminat. Nah, kami di sela-sela waktu mempersiapkan pencabutan nomor urut. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah Konawe Selatan supaya difasilitasi pemeriksaan kesehatannya, digratiskan kepada calon KPPS, calonnya belum pasti. Nah, sehingga alhamdulillah per kemarin setelah kita monitoring, peminat kita rata-rata di atas dari kebutuhan. Nah, jadi ada angka partisipasi yang sangat meningkat. Dan memang permintaan dukungan fasilitas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, jadi dalam pelaksanaan pilkada kami membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah. Ya, lanjut ke BPJS itu? Kalau BPJS-nya itu memang ada PKPU 11, kemudian di Permendagri itu, Permendagri surat nomor 40 itu adalah harus ada perlindungan kerja. KPU sebagai pemberi kerja, kita harus wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja dan kematian dalam melaksanakan tugas sebagai badan ad hoc. Ini sudah terlaksana tentunya. Alhamdulillah kami sudah MOU kemarin bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Kendari. Ternyata kami juga baru tahu, ternyata ada perwakilan BPJS di sini, tapi dalam MOU tidak bisa dia. Jadi tetap ke Kota Kendari. Dan alhamdulillah hari ini tadi juga kami sudah menyerahkan nama-nama PPS-nya dan PPK-nya. PPK itu 125 orang, PPS itu 1053. 1053 untuk dibuatkan BPJS Ketenagakerjaannya. Ini ada khusus pelatihan tersendiri nggak mereka kepada tenaga-tenaga PPS di tingkat PPS itu?
pelatihan dalam hal apa dulu? Kalau pelatihan untuk kerjanya, untuk kerjanya pasti bintek-bintek. Kayak kemarin sebelum tahapannya misalnya, sebelum tahapan perekrutan KPPS, kami bintek. Sebelum nanti insya Allah yang akan kita hadapi setelah di jelang masa kampanye ini, itu adalah pungut hitung. Apa itu semacam tungsura, pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Nah, setelah terbentuk KPPS kita akan bintek. Tapi sebelumnya kita akan bintek dulu PPK-nya, bintek PPS-nya, habis KPPS-nya. Ini nanti masih sistem silon nggak seperti apa? Seperti yang dulu waktu Enggak ya? Informasi kita belum, masih menunggu PKPU. Ya. Tapi kemungkinan besar tetap menggunakan Sirekap sebagai alat bantu kerja KPU. Sirekap ini kan nasional, tapi kan nanti secara spesifik Kabupaten Konawe Selatan juga dibutuhkan. Ini gimana? Ada manualnya? Nggak ada manual sebenarnya gini ya. Kalau kita cermati kata manual, manual berarti kita kembali kayak dulu. Oh iya, oke. Ya, kayak dulu. Nah, tentu alat kerjanya kita masih menunggu. Ya. Yang jelas Sirekap ini kan sifat KPU itu nasional. Jadi meskipun ini pilkada domain KPU kabupaten, tetapi tidak terlepas dalam pembimbingan KPU RI sebagai leading sektor. Nah, KPU RI mensupport kita dengan fasilitas-fasilitas itu. Lalu kemudian ketika ada real count dari pihak-pihak tertentu, apakah itu perlu koordinasi tersendiri dengan KPU? Real count itu kalau kita mencermati PKP partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat itu PKP 12, mestinya teman-teman real count itu termaksud pemantau pemilih itu mendaftarkan untuk diakreditasi di KPU. Nah, sampai detik ini untuk Sulawesi Tenggara, untuk Konawe Selatan itu yang baru 3 pemantau pemilu, tapi untuk lembaga survei belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Kecuali ke masing-masing calon yang melakukan real count itu ya. Itu internal mereka, ya. Tapi yang diakreditasi oleh KPU belum ada. Sejauh ini KPU mempersiapkan tahapan-tahapan berikutnya pasca kampanye, kemudian ada pencetakan kertas suara, itu tahapan-tahapan itu mungkin boleh dipaparkan mulai tanggal harinya sehingga sampai di hari H pencoblosan 27 November itu KPU benar-benar siap gitu. Kalau kami begini, kerja kita seperti surat suara itu sudah ongoing dalam persiapan. Hari ini divisi teknis berangkat Jakarta untuk desain surat suara. Kalau berbicara tanggal, kami tidak bisa menjelaskan secara rigid satu persatu karena positioningnya kita melihat tahapannya. Nah, kita ada tahapannya, menunggu PKPU-nya hadir, nah, berarti situ ada tahapannya. Setiap PKPU kan pasti ada lampiran tahapannya. Misalnya pembentukan KPPS, pembentukan KPPS, PKPU-nya sudah keluar, Juknis 476. 476 sudah mengeluarkan tahapannya dimulai dari tanggal 17 kemarin sampai tanggal 28 bulan ini. Ya, jadi kurang lebih agak lama ya, kurang lebih 10 hari. Dan itu jalan terus sampai di pelantikan tanggal 7 November. Ini sampai hari ini ya? Hari ini ya. Nah, hari ini prosesnya sampai di mana ya? Hari ini harusnya jadwalnya sudah posisi pengumuman hasil penelitian administratif. Nah, jadi hasil penelitian ini dimulai dari tanggal 30 sampai tanggal 2 Oktober. Kemudian tanggal 30 mulai hari ini sampai tanggal 5 Oktober masukkan tanggapan masyarakat terkait KPPS yang sedang direkrut. Ini masih tahapan tanggapan ya masyarakat. Ya Pak Ketua, ini proses pemilu kada ini kan cukup menyita waktu semua pihak, tapi ini adalah pesta yang mau tidak mau harus dilakoni oleh semua pihak yang ada di kabupaten dan kota yang mengikuti pilkada serentak ini. Apa yang menjadi pesan tersendiri ketika pemilu ini terjadi, khususnya mungkin ASN, kemudian kepada masyarakat secara luas, ada pendidikan di dalamnya, dan kemudian sisi lain rahasia umum yang selalu mengintip semua para hak pilih adalah ada uang saya harus memilih, tidak ada uang saya tidak pilih. Nah, coba apa yang menjadi harapan kita semua tentunya, himbauan kemudian sekaligus tekanan dari penyelenggara untuk suksesnya kegiatan ini? Yang jelas, satu, kami mengharapkan partisipasi masyarakat.
Kalau kemarin di pemilu 2020, Pilkada 2020, angka partisipasi kita berada di 73. Kami berharap bahwa angka partisipasi di Pilkada kali ini minimal sama lah dengan angka partisipasi di pemilu 2024, yaitu berada di 83. Berikut terkait ASN, sebenarnya ini domain Bawaslu, tapi kami punya sebagai penyelenggara punya kewajiban untuk mengingatkan untuk tetap menjaga netralitasnya. Silakan maupun masyarakat umum silakan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati di tanggal 27 November, tepatnya hari Rabu. Lihat visi misinya, pastikan tahu visi misinya, pilih berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadilah pemilihan cerdas. Itu mungkin gaya menjadi pemilihan cerdas. Kalau soal yang lain-lain ya apa ya, soal money politik apa segala macam, ya mungkin itu kalau ditemukan nanti teman-teman Bawaslu lah yang mengerjakan. Bertugas untuk itu, karena kita KPU hanya menghimbau bahwa dalam rangka menyalurkan hak pilihnya, baiknya masyarakat memastikan memilih calon bupati dan wakil bupatinya berdasarkan visi misi dan kebutuhannya. Bukan keinginannya ya. Bukan keinginannya. Karena begini, keinginan ini akan korelasi dengan kebutuhan visi misinya kan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Konawe Selatan hari ini. Tentu kan bervariatif. Nah, lihatlah visi misinya yang dibutuhkan. Oh, ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Silakan masyarakat memilihnya. Kalau mengatakan tidak ada waktu lagi untuk melihat visi misi, saya mau uang hari ini. Ya, janganlah gadaikan apa ya? Janganlah gadaikan suara Anda, karena satu suara menentukan perubahan Konawe Selatan ke depan yang lebih baik. Oke, makasih banyak. Terima kasih singkat banyak. Kita nanti kita lanjutkan lagi, dan sahabat, apapun kondisinya dan siapapun kita dan dimanapun kita berada, bahwa pemilih kita berhak untuk memilih, kita berhak untuk menilai, tapi kemudian memilih dan menilai itu yang cerdasnya adalah ketika melihat visi dan misi, ide dan gagasannya untuk membangun daerah, bukan karena finishing akhirnya harus ada uang, akhirnya harus ada lagi. Makasih Pak Eko. Terima kasih banyak bersamanya, dan nantikan dialog kami berikutnya di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Saya Supian Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.